Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Terdengar suara orang-orang yang ada di ruangan itu mengalun dengan serentak. Tidak banyak yang hadir, hanya ada satu dokter, 3 perawat, para saksi, penghulu, lalu ada keluarga Aga, lelaki yang kini sudah sah menjadi suami gadis yang masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Kamar rawat di rumah sakit kini telah disulap menjadi tempat pernikahan. Banyak bunga dan hiasan yang tampak indah. Vio terdiam dengan tatapan kosong seiring doa yang dipanjatkan oleh pria tua berpeci yang ada di depannya. Ketika semua orang tampak khusyuk, Vio malah melamun. Situasi ini tidak ada di dalam rencana hidupnya, yaitu sebuah pernikahan, terlebih lagi menikah dengan pria yang baru ia kenal, yang sialnya lagi dia adalah mantan pembunuh. Saat ini Vio merasa menjadi gadis paling jahat sedunia. Tak terbayangkan sebelumnya bahwa dia akan menikah, sementara ia masih mempunyai seorang kekasih. Meski perkataan terakhir kekasihnya membuatnya kesal, tapi setelah dipikir-pikir lagi, permintaannya yang tiba-tiba ingin dinikahi tentu saja membuat siapapun akan merasa curiga. Termasuk Jody. Hanya saja pria itu belum tahu situasinya sekarang. Kalau Jody tahu permasalahannya ini, Vio yakin kalau kekasihnya itu pasti mau menikahinya. Embusan napas terdengar berat keluar dari mulut sang pengantin wanita. Semuanya sudah terlambat, kata sah sudah diucapkan dengan serentak. Senyum sang ayah pun sudah terlihat lebar. Kebaya berwarna putih dengan sanggul dan hiasan bunga yang dirangkai memanjang membuat kecantikannya bertambah berkali-kali lipat. Sedari tadi sosok wanita yang juga memakai kebaya, namun lebih sederhana, yang kini sudah resmi menjadi mertuanya itu terus saja melontarkan pujian untuknya. Namun Vio tidak terlihat senang. Otaknya masih memproses semuanya dengan begitu lambat. Tiba-tiba tangannya diambil dengan lembut oleh Aga, disematkan sebuah cincin berlian yang sangat indah di jari manisnya, sebagai tanda ikatan pernikahan yang suci. Vio pandangi cincin yang terlalu indah itu, apalagi tersemat di jari manisnya. Sampai lupa kalau ia juga harus menyematkan cincin polos ke jari suaminya. Perut Vio berdesir mengingat kalau sekarang mereka sudah sah menjadi suami istri, dan tentu saja sekarang mereka boleh melakukan apa saja. Gadis itu seketika panik. "Nak, pakein cincin ke jari suami kamu ya." Tiba-tiba saja sebuah suara berbisik di telinganya dengan lembut. "Iya mah," sahut Vio dengan lidah sedikit kaku menjawab ibu mertuanya. Sudah dari tadi pagi saat wajahnya dirias, Desi memaksa Vio agar memanggilnya mama, jangan tante lagi. Vio masih dalam fase adaptasi, tiba-tiba punya suami dan juga mama, membuatnya sedikit syok. Jarinya yang lentik mengambil cincin di kotak lalu memasukkannya ke jari suaminya. Desi kembali membisiki sang menantu agar mencium punggung tangan suaminya. Memberi instruksi karena pikirnya Vio terlalu gugup sampai melupakan langkah selanjutnya. Begitu selesai mencium punggung tangan suaminya, ketika menegakkan kepalanya, ia melihat wajah Aga dengan sangat jelas. Fun fact-nya, sedari tadi Vio belum melihat wajah dan bagaimana penampilan suaminya. Ia terus saja menunduk begitu masuk ke ruang rawat inap ayahnya. Tak sanggup menatap calon suaminya karena merasa bersalah kepada kekasihnya saat ini. Namun begitu melihat wajah Aga, jantung Vio berdetak kencang, pipinya bahkan sampai bersemu merah. Terlalu tampan pikirnya. Setelan jas berwarna putih yang pas di badannya yang tegap,
serasi dengan kebaya yang ia pakai saat ini. Tiba-tiba kedua tangan Aga terangkat, menyentuh pipi Vio di kanan dan kiri, mendongakkan kepala sang istri agar ia dapat mencium keningnya dengan lebih mudah. Mata Vio terpejam dengan detak jantung yang menggila. Cukup lama bibir Aga mendarat di kening Vio. Desi lah yang paling bersemangat mengabadikan momen. Kameranya tak henti-hentinya memotret kedua pasangan suami istri tersebut. Bagas begitu tenang sekarang, jika umurnya tak lama lagi, sudah ada yang menjaga anaknya. Ia mempercayakan Vio ke orang yang tepat. Sungguh beruntung dirinya bertemu dengan lelaki seperti Aga. Acara pernikahan yang dipersiapkan dengan singkat pun selesai. Meski singkat, namun pernikahan ini sah di mata negara. Vio dan Aga bahkan memegang buku nikah. Hanya saja untuk mengadakan resepsi besar-besaran akan dilakukan beberapa bulan kemudian. Semuanya butuh proses, seperti membuat gaun pengantin yang sesuai keinginan Vio, belum lagi menyewa gedung, menentukan konsep pernikahan dan sebagainya. Semuanya perlu dibicarakan lebih lanjut. Yang terpenting sekarang ini keduanya sudah sah secara agama dan negara. Suasana canggung pun terjadi. Vio buru-buru mengalihkan pandangannya. Sementara Aga tersenyum lebar, menandakan kebahagiaan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Begitu acara pernikahan selesai, Vio memilih duduk menyendiri di taman rumah sakit dengan masih mengenakan kebaya pengantinnya. Cincin berlian di jari manisnya ia pandangi dengan rasa tak percaya. Kini ia telah menikah, statusnya sudah menjadi seorang istri, itu tandanya ia harus melakukan kewajibannya. Tapi ia belum siap. Aga, lelaki itu baru ia kenal beberapa bulan ini. Ia bahkan tak tahu apapun tentang dia. Keluarganya saja baru muncul. Terlebih status Aga yang mantan narapidana. Masa lalu seperti apa yang dia alami sebelumnya? Apakah ia bisa bahagia bersama pria mantan pembunuh? Dan kenapa ayahnya begitu ngotot menikahkan anak semata wayangnya dengan pria itu? Siapa sebenarnya Aga? Sosok seperti apa dia? Akankah nyawanya aman hidup bersama mantan pembunuh itu? Sebenarnya Vio menyesali pernikahan ini. Karena setampan-tampannya Aga, pria itu terlalu misterius untuk dijadikan suami. Bisakah ia kabur? Lantas bagaimana dengan ayahnya? Vio memekik kencang. Ia mencabuti kelopak-kelopak bunga yang ada di tangannya dengan kesal. Andai ia bisa menolak permintaan ayahnya, tentu saja Vio akan menolak pernikahan ini. Tapi apa daya, permintaan ayahnya tidak bisa ia tolak sama sekali, apalagi dalam keadaan ayahnya yang sedang sakit. Sebuah botol air mineral dan roti diletakkan di pangkuan Vio. Ia mendongak, mendapati Aga yang tersenyum manis padanya. Pria itu duduk di samping Vio, sementara Vio menggeser pantatnya menjauh, memberi jarak di antara keduanya. Aku lihat kamu belum makan apa-apa dari tadi. Aga membuka obrolan lebih dulu setelah hening beberapa menit, mungkin ada 10 menitan. Aku nggak lapar, sahut Vio. Ia jelas tidak nafsu makan sejak pagi tadi karena acara pernikahan ini. Kamu nggak seneng nikah sama aku? Seneng. Kamu sadar nggak kalau aku udah punya pacar? Aga menunduk. Maaf. Hanya itu yang bisa Aga ucapkan. Jadi kamu menikah denganku karena ayah kamu? Iya. Tanpa ragu Vio menjawab. Kepala dan hatinya saat ini sedang dikuasai oleh amarah yang meluap-luap. Karena semuanya tidak sesuai kehendaknya. Pernikahan ini adalah kehendak ayahnya, atau mungkin kehendak Aga juga. Entahlah, Vio tidak tahu. Tapi yang jelas, Vio masih belum menerima pernikahan ini. Aku mau ngucapin makasih sama kamu, karena kamu mau bantu ayahku ke rumah sakit.
bayar pengobatan ayahku, tapi sekarang aku tahu tujuanmu. Ternyata kamu gunain semua kebaikan kamu hanya untuk menikahiku. Aku udah jadi istri kamu. Sekarang kamu puas?" Vio melotot bahkan menunjuk wajah suaminya. Vio menduga kalau keberadaan Aga di kedai ayahnya bukan untuk mengambil resep rahasia milik ayahnya, tapi diam-diam membuat ayahnya berhutang budi padanya atas kebaikan-kebaikan yang pria itu lakukan. Lalu sebagai balasannya pria itu meminta dirinya sebagai imbalannya. Aga menatap Vio dengan tatapan sayu. Sang istri yang baru saja ia nikahi ternyata tidak mencintainya. Bahkan kini menuduhnya macam-macam. "Aku bantu ayah kamu dengan ikhlas. Aku gak pernah minta ayah kamu buat jodohin kita," ujarnya dengan suara yang begitu halus. "Bohong." Vio tak percaya begitu saja. Buktinya sang ayah begitu ngotot menikahkan dirinya dengan Aga. Kalau ayahnya mau bersabar sebentar lagi, tentu saja Vio akan mencari pria yang pantas ia nikahi. "Aku gak akan sentuh kamu tanpa izin. Kamu bisa pegang kata-kataku ini. Aku mau kita cerai kalau ayahku udah sembuh." Vio berbalik membelakangi sang suami. Wajah Aga mendongak terkejut mendengar perkataan istrinya. Baru beberapa jam mereka menikah, tapi Vio sudah menginginkan perceraian. "Kenapa kamu gak bisa terima aku?" Aga bangkit, memegang tangan Vio. "Tolong kasih aku waktu, aku yakin aku bisa buat kamu jatuh cinta sama aku." Tatapan mata Aga menyiratkan kesedihan mendalam. "Aku suami kamu sekarang. Aku akan lakuin apapun supaya kamu cinta sama aku. Apa yang bikin kamu ragu? Ayo kasih tahu aku." Suaranya begitu lembut. Harusnya pria itu marah pada istrinya, karena belum ada sehari jadi istri tapi sudah sukses menjadi istri durhaka. "Status kamu yang mantan napi, aku takut kamu lakuin hal jahat sama aku." Akhirnya Vio jujur akan ketakutannya. "Aku gak mungkin lakuin itu, apalagi sama kamu. Aku janji." "Aku tetap gak percaya, bisa aja kamu marah banget, terus gak sengaja tusuk." Jari telunjuk Aga menempel di bibir Vio, menghentikan perkataan yang tidak baik itu. "Jangan mikir aneh-aneh ya. Aku gak akan jahatin kamu, apalagi seperti yang ada di otak kamu sekarang," ujar Aga dengan tegas. Tapi, ucapan Vio kembali dipotong. "Buang jauh-jauh pikiran negatif kamu, dan coba percaya sama aku, oke?" Meski ragu, tapi Vio menganggukkan kepalanya. Ia akan mencoba mempercayai perkataan suaminya. Senyum Aga tersenyum melihatnya, lalu merentangkan kedua tangannya. "Boleh." Bermaksud memeluk sang istri, tapi seperti janjinya tadi, ia akan meminta izin terlebih dulu. "Maaf," sahut Vio belum siap. "Oke, nggak apa-apa," ujar Aga sambil menurunkan kembali kedua tangannya. Meski begitu, senyumnya tak pudar sama sekali. Pada malam harinya Desi memaksa Vio dan Aga pulang ke rumah. Lebih tepatnya ke rumah Bagas. Sementara itu keluarga Aga lah yang akan berada di rumah sakit menemani Bagas yang tengah sakit. Vio berusaha menolak, tidak enak kalau ayahnya dijaga oleh orang lain. Tapi sialnya Bagas malah lebih memilih dijaga oleh keluarga Aga, dan membiarkan anaknya pulang bersama suaminya. Siapa tahu beberapa bulan lagi ia mendapat cucu yang lucu-lucu. Begitulah harapan terbesar pria tua itu. Mau tidak mau akhirnya Vio pulang ke rumah bersama suaminya. Begitu membuka pintu rumah, Vio dikejutkan oleh spanduk besar berwarna pink mencolok dengan tulisan bercetak tebal yang berbunyi, "Selamat datang pengantin baru. Semoga lekas mendapat momongan. Ditunggu kabar baiknya dari mama mertua." Bukan hanya itu saja,
Di setiap sudut rumah sudah dihias dengan bunga-bunga segar. Bukan hanya itu saja, di lantai pun terdapat taburan bunga mawar berbentuk hati dengan tulisan namanya dan nama Aga. Menambah suasana romantis, yang sayangnya itu hanya berlaku kepada pasangan normal pada umumnya, bukan pasangan suami istri hasil perjodohan seperti mereka. Alhasil bukannya terpukau oleh kejutan kecil yang diberikan oleh sang mertua, Vio malah tampak ketakutan. Belum ada sehari menikah, tapi sudah ditunggu kehadiran buah hati. Mana bisa woi. Lagi pula Vio belum siap untuk itu. Ngertilah ya. Kening Vio berkerut melihat spanduk mengerikan itu, tampaknya dia tengah syok berat. Aga lantas berjalan mendahului Vio melepas spanduk buatan mamanya. "Mamaku emang suka aneh-aneh, jangan heran ya," ujar Aga dengan santainya. Ia melepas spanduk itu lalu menggulungnya di tangan lantas pergi ke dapur. Vio buru-buru menaiki anak tangga menuju ke kamarnya. Beruntung kejutan dari mama mertuanya tidak sampai masuk ke kamar pribadinya. Kalau sampai ada orang masuk ke kamarnya tanpa izin untuk mendekorasi kamarnya menjadi aneh, sudah dipastikan ia akan mengamuk. Karena bagaimanapun kamarnya adalah tempat yang paling pribadi dan rahasia. Tidak sembarang orang bisa memasukinya. Vio membanting tubuhnya ke ranjang. Akhir-akhir ini hidupnya benar-benar berat. Ayah masuk rumah sakit, dan sekarang tiba-tiba ia sudah menikah. Meski cincin berlian yang diberikan agak tampak indah, tapi dengan cincin ini artinya ia sudah terikat dengan pria itu. Dipandanginya cincin berlian yang melingkar cantik di jari lentiknya sambil tiduran. Andai saja pernikahan ini normal, ia pasti sudah memamerkan cincin berlian ini ke para sahabatnya. Pasti mereka semua iri dengan apa yang ia punya. Sayangnya ini bukan pernikahan normal, di mana pasangan suami istri saling mencintai. Vio mengubah posisi menjadi duduk bersilah di atas ranjang. Dengan wajah sendu ia menatap cincin pernikahannya. Nasi sudah menjadi bubur. Kalau Aga bisa membuktikan kalau dia tidak akan pernah menyakitinya, maka mau tidak mau Vio juga harus berusaha mencintai suaminya. "Tok tok tok, sayang, ayo keluar, makan malam udah siap," ujar Aga dari balik pintu. Suara itu tentu saja mengagetkan Vio. Apalagi panggilan sayang yang keluar dari mulut suaminya, membuatnya mendadak gagap. "Iya," sahutnya. "Jangan lama-lama ya, aku tunggu di ruang makan." Begitu terdengar suara langkah kaki Aga yang mulai menjauh, Vio memukul-mukul mulutnya sendiri yang mendadak gagap. "Dih, lebay banget Lovi," ledek Vio pada dirinya sendiri. Vio menarik napas panjang lalu mengembuskannya dengan perlahan. Bersiap bertemu dengan suaminya yang ada di ruang makan. Langkahnya terhenti begitu melihat Aga sedang duduk menunggunya. Bahkan makanan yang ada di depannya belum tersentuh sedikitpun. Pria itu tampak sibuk dengan ponselnya. Namun beberapa detik kemudian Aga menoleh ke samping karena menyadari keberadaan sang istri. Tak lupa pria itu memberikan senyuman termanis saat melihat wajah istrinya. Vio mengambil duduk di kursi yang ada di seberang Aga sambil tetap mempertahankan wajah datarnya. Meski tak mendapat respon, Aga tetap mengumbar senyum. Ia meletakkan ponselnya setelah itu mengambil nasi ke dalam piring lalu ia tukar dengan piring kosong yang ada di depan Vio. Perlakuan Aga itu membuat Vio terdiam menatap piring berisi nasi hangat itu. Bukankah seharusnya seorang istri yang melayani suami, tapi sekarang justru suaminya lah yang melayaninya? Vio mengenyahkan pikiran itu jauh-jauh. Ia tidak peduli, mungkin Aga melakukannya hanya karena belum mendapatkan hatinya. Kalau sudah mendapatkan hatinya, pasti Aga akan menyuruhnya untuk gantian melayaninya.
Vio yakin itu, dan ia ingin melihat sampai kapan pria itu berakting lalu menunjukkan peringai aslinya. Kenapa cuma diliatin aja? Kamu nggak suka makanannya? Mau aku buatin yang lain? Tanya Aga yang menatapnya dengan lembut. Suka kok, sahut Vio lalu tanpa banyak bicara ia menyantap makanan di depannya dengan lahap. Melihat hal itu Aga kembali tersenyum. Ia puas saat melihat istrinya menyantap masakannya dengan lahap. Tak sia-sia ia tadi berkutat di dapur. Ada yang ganggu pikiran kamu? Kamu bisa cerita sama aku, mungkin bisa bikin kamu lega, ujar Aga saat melihat wajah Vio muram dan seperti banyak pikiran. Nggak ada, itu bukan urusan kamu. Setelah berkata seperti itu Vio hendak kembali ke kamarnya. Namun Aga sudah lebih dulu mencegahnya dengan berdiri menghalangi jalan. Temenin aku cuci piring ya. Tak lupa pria itu mengumbar senyum. Vio buru-buru memalingkan wajahnya. Tak kuat juga kalau setiap melihat wajah Aga, pria itu selalu tersenyum manis. Oke, sahut Vio tak mau banyak berdebat. Gadis itu akhirnya berdiri di depan lemari es sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Memperhatikan Aga yang dengan cekatan mencuci semua piring kotor. Tidak ada interaksi sama sekali. Aga fokus mengerjakan pekerjaannya sedangkan Vio memperhatikan. Begitu Aga menoleh, Vio langsung pura-pura melihat layar ponselnya. Seolah-olah sibuk berselancar di media sosial. Aku udah selesai, ujar Aga. Oh, oke. Hanya itu respon yang Vio berikan. Gadis itu langsung melangkahkan kakinya ke ruang TV. Duduk di sofa sambil menonton program televisi kesukaannya. Boleh nggak aku duduk di sini? Tunjuk Aga di sofa samping Vio. Gadis itu melirik sekilas. Duduk aja, tapi jangan deket-deket, sahutnya dengan nada datar. Makasih, sahut Aga lalu pria itu mengambil duduk di samping Vio. Bukannya menonton TV di depannya, pria itu malah asik memandang ke arah istrinya. Tak lupa ia tersenyum tipis yang ternyata membuat jantung Vio berdetak tak karuan. Gadis itu sedari tadi hanya berlagak cool saja di depannya. Stok senyumnya nggak habis-habis perasaan dari tadi. Nggak pegel apa tuh bibir senyum mulu. Bikin jantung gue deg-degan aja, gerutu Vio dalam hati. Walaupun tampaknya Vio fokus menatap layar TV di depannya, tapi sesungguhnya ia bisa melihat dengan jelas melalui ekor matanya, kalau Aga yang duduk di sampingnya tengah menatapnya dengan intens sambil tersenyum tipis. Mungkin efek dari statusnya yang sudah sah menjadi suami Vio, alhasil Aga tidak bisa berhenti untuk tersenyum. Hatinya sedang berbunga-bunga, dan ia tidak dapat menutupi kebahagiaannya tersebut. Lama-lama wajah Vio memerah karena malu dipandangi terus-menerus olehnya. Sementara itu meski Vio sudah berusaha dengan keras agar tidak terlihat salah tingkah, tapi tetap saja ia tak kuat. Entah kenapa ia merasa sangat sulit bernapas. Tatapan mata Aga benar-benar sangat mematikan. Ditambah jantungnya berdetak kencang. Akhirnya Vio bangkit berjalan meninggalkan ruang TV. Awalnya ia berjalan dengan cool sampai menaiki setengah dari anak tangga. Begitu terlepas dari pandangan mata Aga, Vio akhirnya berlari dengan kencang menuju ke kamarnya lalu mengunci pintu. Berbalik dan bersandar di pintu sambil menghirup napas dengan rakus. Bisa mati sesak napas gue kalau gini caranya, gumam Vio sambil mengipasi wajahnya. Setelah kepergian Vio ke kamarnya, Aga terkekeh geli mengingat tingkah istrinya barusan. Ia tahu kalau sebenarnya Vio tengah salah tingkah di balik sikapnya yang dingin. Meski wajahnya datar dan terkesan dingin, tapi kakinya bergerak-gerak gelisah. Belum lagi wajahnya memerah.
menandakan kalau gadis itu tengah menahan malu. Efek ia pandangi dengan intens. Untuk hari ini cukup segitu dulu. Aga tidak mau Vio kabur kalau ia terlalu agresif mendekatinya. Maksud ayah apa? Vio mengerutkan keningnya setelah mendengar permintaan sang ayah. Ayah minta kalian berdua urus kedai bakmi ayah, ulang Bagas. Vio nggak mau, tolaknya cepat tanpa ragu. Kalau gitu ayah pengen cucu secepatnya, ancam Bagas hingga sukses membuat wajah Vio pucat. Jangan gitu dong ya, katanya ayah cuma pengen lihat Vio nikah sama Aga. Kenapa tiba-tiba pengen cucu? Protes Vio sambil merengek, menolak mentah-mentah keinginan gila ayahnya. Daripada kamu nganggur nggak mau ngurus kedai, mending kamu hamil aja sekalian. Kan enak tinggal ongkang-ongkang kaki sambil nyelus-nyelus perut, ujar Bagas. Tiba-tiba Vio membayangkan apa yang baru saja ayahnya katakan. Ia duduk di kursi mengenakan daster seraya mengelus-elus perut buncitnya sambil melihat Aga meracik bakmi pesanan pembeli di kedai. "No!" teriak Vio histeris. Keringat dingin langsung mengucur deras. Lagian ayah cuma pengen kalian berdua urus kedai bakmi berdua. Apa susahnya sih? Dari dulu kan Vio udah bilang gak suka ngurus kedai bakmi ayah, sahut Vio kesal lantaran ujung-ujungnya ia menuruti semua permintaan ayahnya. Gak susah Vio, kamu cukup jadi kasir aja, duduk santai sambil pegang uang, sambung Aga dengan suara lembut. Tangannya menepuk puncak kepala istrinya sambil berlalu ke kamar mandi. Tuh denger apa kata suami kamu, ledek Bagas jahil. Iya oke Vio mau, tapi ayah janji jangan paksa-paksa Vio buat hamil, ujar Vio pada akhirnya, meski dengan nada merajuk. Karena menurut gadis itu menjadi kasir di kedai, jauh lebih baik dibandingkan menuruti keinginan ayah dan mertuanya yang menginginkan seorang cucu. Senyum Bagas pun terbit, giliran suami yang ngomong langsung nurut. Sedangkan ayah udah minta dari dulu kamu nolak terus, gerutu Bagas dengan ekspresi meledek. Vio melirik sinis sang ayah. Kok ada ya orang tua sukanya ngefitnah anaknya sendiri. Siapa juga yang nurut sama suami, orang diancam cucu, elak Vio dengan terang-terangan. Vio mengomel sambil mengupas jeruk yang ada di nakas dengan tergesa-gesa untuk menyalurkan kekesalannya. Kalau nggak mau jadi kasir, ayah sih nggak apa-apa, nggak maksa juga, tapi syaratnya ayah minta cucu, cewek boleh, cowok juga boleh, yang penting sehat, gemoy, lucu. Empuk kalau digendong. STOOOP. Teriak Vio frustrasi sambil menutup kedua telinganya, sementara jeruk yang tadi ia kupas telah tergeletak di pangkuannya. Selera makannya hancur seketika. Bisa nggak sih, nggak ngomongin cucu terus? Omel Vio galak. Nggak usah teriak-teriak, ayah lagi sakit, ujar Aga dengan suara lembut setelah keluar dari kamar mandi. Ia menghampiri istrinya lalu mengambil jeruk yang belum terkupas sempurna di pangkuan Vio. Tanpa diminta ia melanjutkan mengupas jeruk tersebut. Lagian ayah nyebelin, sahut Vio menatap ayahnya dengan bibir cemberut. Aga mengambil satu jeruk lalu menyuapi sang istri. Dan herannya Vio mau-mau saja disuapi oleh Aga. Satu demi satu jeruk masuk ke dalam mulutnya tanpa sadar, tentu saja sambil protes keinginan ayahnya yang ingin mendapatkan cucu. Lama-lama permintaan ayah makin melunjak. Ia sindir Vio. Bukannya marah mendengar sindiran dari sang anak, Bagas malah senyum-senyum sendiri hingga membuat Vio mendengus kesal. Masalahnya Bagas melihat adegan romantis di depan matanya sendiri, di mana Vio terus saja menerima suapan jeruk dari tangan Aga. Bagas pernah mendengar dari seorang ustadz kalau nafkah yang benar, bukan berupa uang belanja bulanan,
Tapi nafkah yang sebenarnya adalah saat sang suami menyuapi makanan langsung ke mulut istrinya. Itu baru yang dinamakan nafkah. Dan saat ini ia begitu bahagia melihat sang anak mendapatkan sosok suami yang perhatian seperti Aga. Pria itu begitu sabar dan telaten meskipun Vio sering sekali menghinanya. Entah terbuat dari apa hati menantunya itu. Pulang sana, ayah mau istirahat, usir Bagas. Dih, siapa juga yang mau di sini terus, ayo ga. Ajak Vio seraya bangkit dari duduknya. Mas, panggil suami kamu Mas, nggak sopan panggil suami pakai nama aja, tegur Bagas. Iya, Mas Aga, ayah puas, sahut Vio. Nah gitu dong, kan enak dengernya, ujar Bagas sambil senyum-senyum sendiri. Vio mendengus. Aku ke mobil duluan, ujar Vio seraya berlalu pergi. Sementara tas gadis itu masih tergeletak di sofa. Tanpa diminta Aga mengambil tas milik istrinya bahkan membereskan barang-barang yang berantakan akibat perbuatan sang istri. Maaf ya Ga, Vio belum bisa mandiri, ujar Bagas tiba-tiba. Nggak apa-apa Pak De, sahut Aga masih membereskan dengan telaten. Kok masih manggil Pak De, panggil ayah aja. Kan sekarang kita udah jadi keluarga. Aga menggaruk tengkuknya dengan malu karena ia lupa statusnya sekarang yang sudah sah menjadi suami Vio. Maaf ya, lupa. Yang sabar ya Ga, sebenarnya ayah malu karena tingkah Vio seperti itu. Dia masih manja dan kekanak-kanakan, ayah harap kamu bisa ngertiin Vio ya. Jangan bosen ngadepin Vio. Senyumin aja kalau dia lagi marah-marah nggak jelas, anaknya emang gitu susah dikasih tahu. Aku udah tahu kok ya, sahut Aga tampak santai. Pamit pulang dulu ya, besok aku sama Vio kesini lagi. Aga mencium tangan Bagas dengan sopan. Berbanding terbalik dengan tingkah anaknya sendiri yang main nyelonong pulang gitu saja. Bagas benar-benar malu dengan menantunya. Ia berharap Aga bisa mendidik Vio agar menjadi wanita yang lebih baik lagi. Selama ini didikannya tidak maksimal lantaran Vio adalah anak semata wayang yang selalu dimanja oleh istrinya. Sehingga sikapnya seperti itu sampai dewasa. Bagas akui ia kurang tegas dalam mendidik anak. Besok nggak usah kesini, fokus aja sama Vio dan kedai. Ayah baik-baik aja kok di sini, lagian papa sama mama kamu sering kesini. Yang penting kamu bikin Vio klepek-klepek aja, oke? Bagas mengedipkan sebelah matanya. Siap bos. Agak hormat ke arah sang mertua. Sama satu lagi, ayah minta cucu secepatnya, ujar Bagas kepada menantunya. Lantaran anak kandungnya menolak mentah-mentah permintaannya itu. Tapi Bagas tidak hilang akal. Kalau Vio menolak, kan masih ada Aga, sang menantu kesayangan. Doain ya, semoga bisa cepat. Kalau Vio nolak, mending jebak aja Ga, ayah dukung 1000%. Nanti ayah bantu pikirin rencana jebak Vio. Nggak usah repot-repot ya, sahut Aga tersenyum penuh arti. Ya udah terserah kamu aja, ayah sih tinggal nunggu kabar baiknya aja. Lama banget sih, ngobrol apa aja sama ayah? Tanya Vio begitu Aga masuk ke mobil. Tangannya bersedekap dengan nada sinis. Ngomongin masalah kedai, kamu mau tahu? Stop, aku nggak peduli. Mana tas aku? Vio merebut tas miliknya dari tangan sang suami. Ia lantas mengambil bedak dan memoleskannya ke wajah. Kalau ayah udah mulai ngomong yang aneh-aneh, kamu jangan dengerin apapun sarannya. Sesat tahu nggak? Ujar Vio seraya beralih memoles lipstik pink ke bibirnya. Agak sedikit terkejut, bagaimana istrinya bisa tahu? Iya, aku bakal selalu dengerin kamu sebagai gantinya, sahutnya.
Vio menghentikan kegiatannya yang tengah memoles lipstik ke bibir karena terkejut mendengar jawaban dari Aga. Terserah, sahut Vio setelah berhasil mengendalikan diri. Aga tersenyum kecil dan itu tak luput dari penglihatan Vio. Kenapa senyum sendiri? Udah mulai sakit jiwa ya? Enggak, aku senyum karena kamu lucu. Lucu? Perasaan dari tadi aku nggak ngelawak deh, ujar Vio dengan nada terdengar judes. Gemesin banget sih. Tangan kiri Aga dengan spontan mengacak-acak puncak kepala Vio dengan lembut. Ehem, jangan sentuh-sentuh. Belum ada izin, tegur Vio dengan wajah merah padam. Untuk menutupinya, ia menolehkan kepalanya menatap keluar jendela. Sorry, sahut Aga seraya melirik sang istri. Tadi ia tersenyum karena ia sudah tahu arti kata terserah dalam kamus wanita, yaitu artinya iya. Dengan kata lain, Vio ingin ia mendengarkan semua perkataannya. Mau makan di mana? Aga melirik Vio sambil menyetir mobil. Terserah, sahut Vio. Restoran Korea mau. Terserah, sahut Vio kedua kalinya. Bahkan Vio masih enggan menatap ke arah suaminya. Tawa renyah Aga terdengar memenuhi mobil. Kening Vio pun berkerut, sontak ia menoleh dengan cepat ke arah pria itu. Aneh, ketawa sendiri, abis ya obatnya. Aku seneng banget, akhirnya aku bisa ngerasain apa yang cowok-cowok rasain kalau jalan sama istrinya. Apa sih? Nggak jelas banget. Terserahmu itu loh yang candu banget, sahut Aga. Candu pala lo, ujar Vio dengan suara melengking. Namun sebenarnya gadis itu sedang menutupi kegugupannya. Setelah kedai tutup beberapa hari, akhirnya kedai kembali buka. Kali ini mau tidak mau Vio ikut serta meskipun ia masih sangat mengantuk. Ia duduk dengan malas-malasan, sementara Aga sudah sibuk mempersiapkan semuanya dari tadi pagi. Fanny dan Fatah sampai heran melihat anak bosnya sudah duduk di meja kasir. Padahal biasanya saat kedai buka, gadis itu tidak ada di sana. Mungkin karena bos mereka alias ayah Vio sedang sakit, alhasil Vio lah yang menggantikannya. Beberapa hari kedai tutup dan sekarang kembali buka. Sikap Aga tampak berbeda dari biasanya sampai-sampai membuat Fanny terpesona. Bagaimana tidak, Aga tampak banyak tersenyum, padahal saat ini tidak ada gadis SMA yang waktu itu. Mas Aga ganteng banget ya pagi ini. Ada apaan ya? Bisik Fanny sambil mengelap meja bersama Fatah. Gantengan juga gue kemana-mana, Fan, sahut Fatah. Ngaca sono di mangkok bubur, ganteng pala lo somplak. Olok Fanny, mau bilang ganteng tapi gengsi, kan? Ledek Fatah sambil menaik turunkan kedua alisnya. Najis, sahut Fanny. Kayak ada yang beda nggak sih sama Mas Aga? Auranya itu loh, lebih terpancar, ujar Fanny sambil mengamati pria itu. Fatah memperhatikan Aga dengan teliti. Enggak biasa aja perasaan, sahut Fatah. Lihat bener-bener, ujar Fanny gemas sampai-sampai menolehkan kepala Fatah dengan paksa. Be aja Fan, nggak kelihatan beda, sumpah kayak biasanya. Beda, tuh lihat senyumnya agak naik dikit, biasanya kan senyumnya ala kadarnya. Tuh lihat, waktu senyumnya agak lama, padahal biasanya dia kalau senyum secepat kilat, beberapa detik doang senyumnya langsung hilang, ujar Fanny panjang lebar. Fan, apaan? Tanya Fanny masih dalam posisi yang sama. Ngomong-ngomong mau sampai kapan megangi pala gue terus? Udah mulai nyaman ya? Najis. Fanny melepaskan tangannya dari kepala Fatah dengan cepat, lalu menggosokkan tangannya ke kaos untuk menghilangkan bekasnya. Fatah tertawa puas melihat Fanny yang salah tingkah. Kalian berdua kalau mau pacaran di luar aja sana.
Usir Vio dengan mata mendelik. Sorry ya, gue nggak pacaran ya sama Fatah, sahut Fanny. Kenapa sih lo nggak mau jadi pacar gue? Karena lo udah gue anggap kayak babu gue sendiri. Babu, baby kali, ledek Vio. Mas Aga mau nggak jadi baby aku? Tanya gadis itu sambil berjalan centil ke arah Aga. Maaf, aku udah ada yang punya. Aga melirik ke arah Vio, namun gadis itu langsung memalingkan wajahnya. Fanny tampak terkejut. Sumpah, Mas Aga udah ada yang punya. Siapa ceweknya? Orang sini bukan? Aku kenal orangnya enggak, cecar Fanny heboh. Ia merasa kecolongan. Perasaan setiap hari ia sudah berdandan cantik untuk menarik perhatian Aga. Namun nyatanya ada seorang gadis yang lebih dulu menarik perhatian pujaan hatinya. Tapi siapa gerangan wanita itu? Aga hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum malu-malu. Nggak mungkin, kenapa gue keduluan sih? Batin Fanny cemberut, ia masih belum percaya dengan apa yang terjadi. Gadis itu sebenarnya sangat penasaran siapa wanita beruntung yang berhasil mendapatkan hati Aga. Namun di sisi lain ia belum siap menerima kenyataan mengetahui siapa wanita itu, apalagi kata Aga ia mengenal orang tersebut. Fanny galau seketika, moodnya langsung hancur berantakan. Ia langsung menghapus lipstik merah yang dipakainya untuk menarik perhatian Aga dengan menggunakan tisu yang berada di atas meja. Pekerjaan semuanya berjalan lancar. Vio yang katanya tidak suka menjadi kasir di kedai, nyatanya matanya berbinar-binar seharian saat melihat uang di tangannya dari hasil penjualan bakmi hari ini. Melihat Vio bahagia, Aga pun ikut tersenyum. Gimana hari ini? Seneng nggak pegang duit? Tanya Aga dengan tangan memegang puncak kepala Vio sambil menggosoknya pelan penuh sayang. Seneng banget, yang jajan banyak hari ini, pasti karena ada aku di sini. Aku kan pembawa keberuntungan, sahut Vio dengan sumringah, matanya tak lepas dari uang yang ada di tangannya. Kamu emang pembawa keberuntungan, ujar Aga penuh syukur. Iya dong, sahut Vio sambil mengibaskan rambutnya dengan gaya centil. Saat itulah ia melihat sesuatu. Matanya melotot dan ekspresi wajahnya langsung berubah. Vio menarik tangan Aga dengan kedua tangannya. Ih, kenapa cincinnya kamu pakai? Tanya Vio panik. Kalau ada yang lihat gimana? Aga menatap cincin yang tersemat indah di jari manisnya dengan kening berkerut. Kenapa kalau ada yang lihat? Tanyanya dengan polosnya. Loh, kok kenapa? Aku nggak mau ya orang-orang tahu kita udah nikah, bisik Vio takut orang lain mendengar percakapannya. Jadi kamu pengen pernikahan kita dirahasiain? Vio sontak mengangguk. Ayo cepet copot, awas aja kalau sampai orang-orang tahu kita udah nikah. Emang kamu mau apain aku kalau orang lain tahu gara-gara cincin ini? Burungmu aku potong-potong, terus aku jadiin topping bakmi, ancamnya dengan wajah dibuat segalak mungkin. Matanya membulat dengan bibir dimonyongkan sedikit. Namun di mata Aga wajah Vio justru semakin menggemaskan. Minimal sebelum motong-motong, pegang dululah, berani megang nggak? Tanya Aga dengan jahil. Sontak Vio tersedak ludahnya sendiri dengan mata melotot lebar. Seketika wajahnya merah padam. Lantas gadis itu lari terbirit-birit meninggalkan Aga yang sedang tertawa terbahak-bahak. Setelah tawanya reda, Aga menggeleng-gelengkan kepalanya sambil senyum-senyum sendiri. Burungnya aja belum aku beli, dia udah ngancem motong burungku. Istriku oh istriku, lucu banget sih kamu, gumam Aga sumringah. Mas Aga barusan ketawa lihat apa? Tanya Fanny setelah berlari dari dapur dengan kecepatan tinggi. Ia penasaran apa yang membuat Aga bisa tertawa lepas. Sayangnya setelah ia berdiri di hadapannya,
Pria itu sudah kembali ke ekspresi biasanya, datar. "Lihat video lucu," sahut Aga sambil membersihkan meja. "Lihat dong, aku penasaran nih," pinta Fanny. "Videonya udah hilang," sahut Aga dengan entengnya. "Yah." Fanny tampak kecewa. "Coba Mas Aga ketawa lagi, aku mau lihat dong ketawanya," pintanya masih sangat penasaran. "Udah malam, kerjaan kamu udah selesai?" "Belum Mas." "Ya udah aku ke belakang dulu, tapi kalau Mas Aga mau ketawa bilang-bilang ya, soalnya aku mau lihat Mas Aga ketawa, pasti tambah ganteng," sahutnya sambil menggaruk-garuk kepalanya. Sayangnya Aga tidak menjawab. Pria itu kembali menyelesaikan pekerjaannya tanpa memedulikan perkataan Fanny. Sementara itu Vio di kamarnya tengah memukul-mukul mulutnya sendiri. "Goblok, goblok, goblok. Ngapain sih gue pakai acara sok ngancem segala? Terus kenapa juga sih ancemannya musti yang itu yang keluar dari mulut gue? Goblok banget gue. Dia pasti mikir yang gak-gak tentang gue. Jangan-jangan dia mikir gue ngasih kode lagi, buat ehem-ehem." "Iyo, gak gitu. Sumpah, gue cuma mau ngancem aja, tapi kenapa ancemannya harus itu sih yang keluar dari mulut gue ini? Ah elah, mau ditaruh di mana muka gue ini?" Bersambung.